Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu fakta yang jarang disadari oleh kita semua. Kita setiap hari sebenarnya sedang berperang. Kita setiap hari sebenarnya tak pernah berhenti berperang. Ini bukan kata saya, bukan. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika sahabat baru selesai perang, pulang, baru bersimbah darah, baru selesai melakukan jihad yang luar biasa, Nabi mengucapkan satu kalimat. Kata Nabi, wahai sahabatku, irji' min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabatku, ayo kembali dari jihad kecil ini, padahal baru habis perang tuh, dari jihad kecil ini ila jihadil akbar, ke jihad yang sesungguhnya, ke jihad yang besar. Satu sahabat rada-rada protes, ya Rasul, bukankah ini sudah peperangan yang besar, sudah kami mempertaruhkan nyawa ini? Lah, kata Nabi, tidak. Yang kalian lakukan ini bukan perang besar, bukan perang sesungguhnya. Tapi perang sesungguhnya, kata Nabi, adalah jihad yang disebut dengan jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri. Inilah yang Nabi sebut dengan jihadul akbar fahuwa jihadun nafs. Jihad yang sesungguhnya adalah, perang sesungguhnya adalah perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu, bisikan-bisikan yang 24 jam gak pernah berhenti. Makanya kalau kita lihat, Pak, sederhana, lihat wajah kawan-kawan, rekan, ada yang tiap hari merengut aja, masem, wajahnya tuh asem gitu. Ada yang penuh senyum, ada yang datar. Nah, ini kata para ulama, kalau orang berhasil berperang di dalam pikirannya melawan hawa nafsu, biasanya dia mudah senyum, hidupnya tenang, dadanya lapang. Tapi kalau orang kalah nih, kalah dengan peperangan di sini nih, peperangan di dalam dada nih, kalah, wajahnya tuh bakal merengut, senggol bacok kata orang, senggol dikit, oh marah, dicuil dikit, langsung keluar kalimat-kalimat yang Masya Allah tabarakallah kurang berkenan. Nah, ini tanda orang-orang yang kalah. Makanya di awal saya bilang, satu fakta yang perlu kita ingat, setiap hari kita berperang, Pak. Setiap hari 24 jam, bahkan saat tidur. Bahkan saat tidur. Pertanyaan sekarang, gimana supaya menang? Gimana memenangkan peperangan yang 24 jam kita rasakan sampai kita wafat? Nah, ulama ngajarin beberapa tips. Karena kalau orang kalah, bukan hanya dadanya yang setiap hari sempit, bukan hanya wajahnya yang setiap hari merengut masam, tapi rezeki pun ikut-ikutan seret, Pak. Ini fakta, para pakar mengatakan semakin lapang dada, semakin mudah segala urusan. Sekarang saya tanya, lapang dada dulu baru urusan menjadi mudah, atau
Urusan mudah dulu, cita-cita tercapai dulu, dagangan laris dulu, baru hati kita lapang. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Kalau jawaban Nabi Musa, Pak. Ini Nabi Musa dalam Al-Quran bilang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, surat Toha. Kalau kita berpikir, hati kita ini lapang kalau rumah sudah jadi, dagangan laris, bisnis sukses, anak sudah lulus. Kita salah. Doanya Nabi Musa saat sempit-sempitnya tuh Fir'aun menyerang, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, maka mudahlah segala urusanku. Jangan tunggu hutang lunas dulu lah baru saya bisa tenang. Salah. Kalau mau rezeki datang, kalau mau kemudahan datang, mulai dengan jiwa yang lapang, dada yang lapang, mulai dengan memenangkan peperangan. Jadi bagaimana cara memenangkan peperangan? Waduh, ternyata udah lumayan waktunya. Ada 3. 1, dalam istilah Inggris itu disebutnya begini, Pak. What belongs to you, ya, what belongs to me, atau will simply find me. Ini penting ini. Ini harus ada menghujam di dada kita. Apa yang ditakdirkan untukku pasti akan sampai kepadaku. Ini harus ada di pikiran, di dadanya orang beriman. Apa yang ditakdirkan untukku pasti sampai kepadaku. Takdir itu tidak pernah tertukar, karena dia telah tertakar, ditetapkan oleh oleh Allah yang maha tepat. Bahkan kalau bahasanya Imam Ghazali itu, kalaupun rezeki kita sejauh 2 gunung, dia akan menghampiri kita, menemukan jalannya untuk datang. Tapi meskipun rezeki kita sedekat 2 bibir, kalau bukan milik kita, dia akan menemukan caranya untuk hilang. Ini keyakinan orang beriman ya Pak. Dia ikhtiar maksimal, karena Allah bilang fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, berikhtiar, ikhtiarnya harus maksimal. Jangan ngomong tawakal dulu, ikhtiar dulu. Fa iza azamta. Kalau kamu sudah berazam, saya harus sukses, jualannya harus laris, bisnis harus maju. Ikhtiar maksimal, kalau perlu sampai berdarah-darah. Fa iza azamta, tapi kalimat ujungnya harus ingat, fatawakkal 'ala Allah. Setelah ikhtiar maksimal, harus dibarengi dengan tawakal 'ala Allah. Salah satu tawakal 'ala Allah adalah, ya Allah saya yakin apa yang kau sudah tetapkan untukku pasti akan sampai kepadaku. Meskipun jaraknya rezeki itu sejauh 2 gunung. Ini keyakinan orang beriman. Jadi gak sikat-sikut Pak, ngelihat temen, ngelihat kolega, ngelihat tetangga yang mungkin lebih sukses daripada kita, yang mungkin lebih hebat daripada kita. Kita gak banyak siriknya, kita gak banyak irinya, gak banyak dengkinya. Karena kita yakin Allah kalau sudah menjanjikan sesuatu pasti untuk kita. Nah, ini kalau dijabarkan agak panjang, tapi kurang lebih kalimat kerennya, what belongs to me will simply find me. Apa-apa yang emang Allah takdirkan untukku pasti sampai kok. Tugas kita cuma ikhtiar. Sebagai makhluk, ya makhluk yang hidup di dunia, ikhtiar wajib. Tapi pikiran kita jangan sampai satu sisi, 2 sisi, tawakal juga wajib. Makanya sebelum jalan tuh doanya apa Pak? Sebelum jalan, sebelum kita berpergian doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Baru nyetir mobil, baru bawa motor, tawakal dulu sama Allah.
Dan bentuk tawakal kita yakin, keyakinan tadi. Dan keyakinan ini akan memenangkan peperangan bisikan-bisikan setiap hari. Kata setan, itu lihat tuh saudaramu tuh udah sukses, pasti dia melakukan ini. Itu nggak akan mempan sama kita, Pak. Nggak akan ada kita iri dengki, nggak ada kita mudah sakit hati. Nah, yang kedua, keyakinan kedua, do good and the good will come to you. Nah, lakukan yang terbaik setiap hari, dan kebaikan itu pasti akan kembali. Ini Ar-Rahman yang bilang, surat Ar-Rahman. Apa Pak? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Dalam surat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita lakukan yang baik, secuil apapun Allah ganti, yang baik akan datang. Maka kalau kita berbuat baik, yang lepas. Kita memang makhluk sosial, Pak. Kita bantu orang, berharap dia bilang terima kasih. Kita sedekah, berharap dia senyum. Saat kita nanti susah, yang kita bantu itu nolong. Itu makhluk sosial. Bagus, betul. Tapi ingat, kita juga makhluk spiritual. Kita yakin kalau sudah keluar dari dompet kita, kalau sudah keluar dari tenaga kita, itu pasti balik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Makanya orang punya keyakinan ini nggak pelit sedekah, nggak pelit berbagi, nggak. Dia yakin kalau Allah yang membalas ratusan bahkan ribuan kali lipat, bahkan tak terhingga. Nggak akan pelit. Dan kalau bersedekah, kalau membantu orang, kalau berbuat baik, nggak nuntut balik. Saya udah bantu kamu tahun lalu, giliran saya sekarang susah, lari kamu. Itu nggak ada prinsip begitu. Karena hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Dia makhluk spiritual, dia yakin Allah pasti ganti kebaikan saya. Pak, kita hari ini selamat, bawa motor selamat, bawa mobil selamat, naik KRL selamat, naik MRT, LRT selamat. Bisa jadi karena sedekah kita yang kita belum lihat hasilnya waktu itu. Bisa jadi karena kebaikan kita nolong orang. Saya udah memperhatikan, Pak. Saya kerja di lembaga kemanusiaan, lembaga sosial. Saya perhatikan betul orang-orang yang rajin sodako, rajin masuk ke lembaga saya tuh, namanya My Fund Action. Ini lembaga internasional yang biasa menyalurkan ke Palestina, ke Aceh, ke Papua. Saya lihat betul brand-brand, saya nggak bisa sebut nama, brand-brand besar yang konsisten sodako untuk Palestina, yang konsisten sodako untuk kemarin Aceh pas saat banjir itu, yang konsisten sodako itu usahanya malah makin berkembang. Tapi sebaliknya brand-brand yang pelit ya, kalau terutama yang muslim ini, itu saya bisa lihat sekali belakang, saya bahkan tahu data-datanya. Saya lihat, oh iya ya, brand itu maju ya. Kan dia punya keyakinan tadi, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan dia melakukan kebaikan itu tanpa pamrih, nggak minta nagih, nggak minta tahun depan harus ditolong lagi, nggak ada kayak gitu. Bantu adik, bantu kakak, bantu tangga, mungkin minjemin 100.000, mungkin minjemin minjemin tangga, minjemin perkakas, pasti balik. Ini keyakinan orang beriman. Keyakinan orang beriman, kalau sudah keluar dari dirinya, Allah pasti melihat. Sekecil apapun Allah melihat. Allah tuh detail, Pak. Allah tuh detail memperhatikan amal-amal kita. Nah, ini keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, yang terakhir adalah, bahasa kerennya adalah, nanti kalau mau ini saya, I'm in the God hand and I'm in the good hand. Jiwaku di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Apa Pak keyakinannya, Pak? Jiwaku di dalam genggaman Allah
yang tidak pernah salah dan gak mungkin salah. Orang punya keyakinan ini Pak, gak ada dia nanya, kenapa ya? Seandainya ayah saya gak begitu dulu, pasti saya udah sukses sekarang. Gak ada kalimat-kalimat itu. Coba aja dulu bini saya gak ngutang, gak ngelakuin itu, gak investasi bodong, pasti sekarang saya udah lebih hebat. Coba aja saya gak lewat jalan itu. Ini kalimat-kalimat yang kata Nabi haram. Seandainya saja, harusnya sekarang saya gak begini nasib saya. Harusnya rumah tangga saya gak begini. Ini haram. Gak ada orang beriman ketika melihat yang sudah berlalu protes. Harusnya dia yakin Allah sudah menetapkan takdir terbaik. Yang menetapkan takdir atas hidup kita adalah Dia yang maha baik. Gak mungkin salah. Tugas kita ikhtiar yang terbaik. Kalau bahasa ulama itu ikhtiar itu ada dua, jalur langit, jalur bumi. Jalur bumi misalnya kita usaha, tokonya dibagusin, promosinya dikencengin, apalagi jualannya dibagusin, salesnya di training dan lain sebagainya. Itu ikhtiar jalur bumi. Ikhtiar jalur langit, sedekah, berdoa sama Allah, banyak-banyak bantu orang, banyak-banyak ngemudahin urusan orang. Allah akan berikan kemudahan lagi. Kita memudahkan orang, Allah berikan kemudahan berkali-kali lipat lagi. Orang-orang yang punya keyakinan I'm in the good hand and the God hand and I'm in the good hand, jiwaku dalam genggaman Allah yang tidak pernah salah, gak akan ada jiwanya kayak ibu-ibu. Kan kalau kita bapak-bapak diam tapi hatinya dongkol aja, mukanya merengut. Kalau ibu-ibu kan ngomong, coba aja bang, kau dulu gak begitu. Ini kalimat-kalimat yang kita kasih tahu istri kita nih. Gak ada mah kalimat begitu, coba aja itu. Itu menyangkal takdirnya Allah. Kita punya rukun iman, kita yakin antu'minu billah biqadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah yang menurut kita baik dan menurut kita mungkin kurang baik. Tapi yakini bahwa tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Hari ini sukses kita dagang, sukses kita bekerja, sukses anak kita mungkin sudah lulus, sukses rumah kita mungkin besar, usaha kita mungkin maju. Atau mungkin sebaliknya, katakanlah qadarullah wa ma syafa'al. Qadarullah, sudah takdirnya Allah. Mau yang baik, mungkin yang kurang baik, qadarullah. Lepaskan sama Allah. Jangan disangkal, jangan dilawan. Kalau dilawan kita gagal. Kalau kita gagal, dada kita sempit. Kalau dada sempit, semua ikut-ikutan jadi sempit. Inilah yang kata Nabi disebut orang kalah berperang. Jihadnya kalah. Berjihadnya kalah, Pak. Indikatornya gampang kata Nabi. Orang-orang yang jihad, yang peperangannya menang setiap hari melawan bisikan hawa nafsu. Kan bisikan hawa nafsu itu banyak. Tuh, kamu tuh, gara-gara kamu dulu begini tuh. Bisikan setan tuh. Gara-gara dia pasti pakai sihir tuh, pakai yang dilarang Allah tuh. Kita tuh mudah sekali. Nih pasti gara-gara ayah kamu dulu nih, nasib kamu begini nih. Tuh bisikan setan. Kalau kita nggak punya prinsip yang benar, masuk hidup kita merengut aja. Makanya Nabi bilang, tabassam, senyum itu apa? Sodako. Karena orang yang mukanya apa ya, senyum gitu ya, ditanya-tanya tuh senyum, diajak ngobrol tuh lapang, mukanya tuh cerah. Itu orang yang menang bertempur di dalam dirinya. Sebaliknya kata Nabi, orang yang merengut, dicolek dikit, apa sih? Ditanya dikit, itu orang yang gagal tuh Pak. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini digolongkan Allah sebagai orang-orang yang menang, yang berhasil. Dan satu tips terakhir adalah kata Al-Quran, supaya kita menang, fazkurullaha zikran katsira la'allakum
tuflihun. Banyak-banyak berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Pagi-pagi bangun badan sehat, istri sehat, hidangan makan ada, lidah sehat, bisa mengunyah dengan lapang, alhamdulillah. Anak-anak bisa masuk sekolah, alhamdulillah. Fadhkurullah dzikran katsira la'allakum tuflihun. Kalau kamu banyak berzikir, kamu akan beruntung. Kenapa? Kalau kita rajin zikir, dadanya lapang. Dadanya lapang mengundang ke lapangan. Kalau orang males zikir, nggak mau nyebut subhanallah, nggak mau nyebut alhamdulillah, maunya kenapa begini? Coba saja, seandainya saja, harusnya saja. Saya pastikan itu adalah orang yang paling tersiksa di dunia, meskipun bajunya paling keren di dunia. Fazkurullah zikran katsira la'allakum tuflihun. Biasakan punya rutinitas berzikir. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala. Itu kita baca, dan dengan itu mudah-mudahan kita yang semua hadir di sini digolongkan Allah sebagai orang-orang yang menang dalam jihadnya, sukses dalam dunianya. Sukses dunia itu boleh loh Pak ya. Jangan ada anti dunia ini. Karena doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, beri saya yang terbaik di dunia. Jangan ada yang cita-citanya tuh kecil. Saya mah begini aja lah Ustaz, udah begini aja udah. Numpang aja udah, numpang sama mertua udah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya dunia ini yang terbaik. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, karir yang sukses, bisnis yang besar. Wa fil akhirati hasanah, yang akhirat juga yang terbaik. Kuncinya adalah dada yang lapang, jiwa yang tenang, dan hati yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, syukran wa dumtum bil khairi wal barakati wan najah. Mungkin sebelum saya